Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulkifli. Di sini saya sekarang akan menjelaskan tentang linear programming metode dualitas untuk memenuhi tugas pertemuan ke-10 mata kuliah operasional riset. Jadi di dalam pemodelan program linear itu ada dua konsep. Yang pertama itu adalah konsep dualitas. Konsep dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Jadi bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Masalah prima atau dual, koefisien fungsi tujuan, dan dibalikinnya masalah dual atau primal, nilai kanan fungsi batasan. Yang kedua, maksimumkan Z atau Y. Dibalikan lagi di masalah dual atau primal, minimumkan Y atau Z. Di masalah primal atau dual, batasan I. Masalah dual atau primal, variabel YI atau XI. Di sini di masalah primal atau dual, bentuk kurang lebih sama dengan. Di masalah dual atau primal, YI lebih dari sama dengan 0. Di masalah primal atau dual, di sini ada bentuk sama dengan. Kalau di masalah dual atau primal, ini Y1 lebih dari dihilangkan. Masalah primal atau dual, variabel XJ. Kalau di masalah dual atau primal, batasan J. Di masalah primal atau dual, XJ lebih dari sama dengan 0. Kalau masalah dual atau primal, bentuk sama dengan, lebih dari sama dengan. Masalah primal, di sini XJ lebih dari sama dengan dihilangkan. Masalah dual atau primal, bentuk sama dengan. Jadi ini merupakan kebalikan ya, kebalikan dari bentuk primal. Di sini ada dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan Cx dengan kendala X lebih dari sama dengan B, maka dualnya meminimalkan G sama dengan BY dengan kendala AY lebih dari C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka F dalam kurung X lebih dari G dalam kurung X. Dalil 2. Jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual dengan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti F maksimalkan sama dengan G minimalkan. Lanjut. Dalil 3. Dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangan juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala K pada dual berbentuk persamaan. Di sini kita langsung masuk contoh soal. Masalah primal, minimalkan F sama dengan 40 kali 1 tambah 12 X2 tambah 40 X3. Kendalanya di sini 2X1 tambah X2 tambah X3 lebih dari 20. Yang kendala kedua, 4X1 tambah X2 tambah X3 lebih dari 30. X1, X2, X3 lebih dari 0. Tentukan masalah dualnya. Yang kedua, selesaikan masalah dualnya.
Yang ketiga, selesaikan masalah primalnya. Di sini ada penyelesaiannya. Langkah 1, mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah. Jadi yang persoalan pertama itu, masalah dualnya itu udah ke bentuk standar, maka kita lewat aja. Jadi langkah kedua, menentukan masalah dualnya. Menentukan masalah dualnya. Memaksimumkan G. Jadi sebelum menentukan masalah dualnya, kita akan memaksimumkan dulu G sama dengan 20Y1 tambah 30Y2 dengan kendala 2Y1 tambah 4Y2 kurang lebih 40. Y1 tambah Y2, 12. Y1 tambah Y2 kurang lebih 12, mohon maaf. Y1 tambah Y2 kurang lebih 40. Langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi ini kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspose, atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabel berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya harus menggunakan simplify. Penyelesaian masalah dual, kendala 1, 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. Jadi, jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Tapi jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Kendala 2, Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Jadi kebalikannya ya, jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Dan kebalikannya, jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Kendala 3, Y1 tambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Kebalikannya, jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Langsung ke sini ya. Titik A, 0,0. Kita lihat, perhatikan di grafik di sini ada A. A ini tertuju dari posisi 0 ya. 0 jadi 0,0. Sama dengan 20Y1 tambah 30Y2. Kita lihat di sini. 20Y1 tambah 30Y2 sama dengan 20 dalam kurung 0 tambah 30 dalam kurung 0. Sama dengan 300. Sama dengan 0, sorry. Yang titik B 0,10. Titik B itu 0,10. Ini B ini tuh 10 ya. Jadi awalnya itu di sini 0,10. Nah, sama dengan 20Y1 tambah 30Y2. Sama dengan 20 dalam kurung 0, 30 dalam kurung 10. Ini 10 itu ya di sini tadi yang titik B ini ya. Jadi hasilnya kita 20 kali 30 kali 10, 300, 20 kali 0 sama dengan 0. Jadi di sini kita 0 ditambah 300, hasilnya 300. Titik C, perpotongan garis 1 dan 2. Perpotongan garis 1 dan 2. Ini titik C nih. Jadi 2Y1 tambah 4, Y2 4 sama dengan 40. Dan Y1 tambah Y2 sama dengan 12. Dikali 2, yang tadi yang pertama dikali 1. Jadi 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y tambah 2Y2 sama dengan 24. Dikurang per, di sini jadi diambil 2Y2 sama dengan 16. Sedangkan di sini Y2
sama dengan 8. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 4 dalam kurung 8 sama dengan 40. Y1-nya jadi adalah 4. Lanjut. 20Y1 tambah 30Y2. 20 dikali 4 ditambah 30 dikali 4 sama dengan 320. Titik D. Sekarang kita ke titik D, 12,0. Titik D ini ya, 12,0. Sama dengan 20Y1 tambah 30Y2. 20 kali 12, 12 yang tadi ini, ditambah 30 per 0. Sama 30 kali 0. Sama dengan 240. Sekarang kita langsung cari langkah 4, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. Menggunakan dalil 4 tadi di sini. Jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan jika XK pada primal lebih dari 0, maka select variabel ke K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala ke K pada dual berbentuk persamaan. Nah, di sini tadi langkah 4, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4 ya. Sini 2Y1 ditambah 4Y2 tambah S1 sama dengan 40. 2 dikali 4 ditambah 4 kali 8 tambah S1 sama dengan 40. Sini 8 ditambah 32 ditambah S1 sama dengan 40. S1-nya sama dengan 0. S1 sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. Di Y1-nya ini kita 4 ditambah Y2-nya 8 ditambah S2 sama dengan 12. S2-nya di sini 0. 1 S2 0. Y1 ditambah Y2 tambah S3 sama dengan 40. 4 ditambah 8 tambah S3 sama dengan 40. S3-nya di sini 28. S3 28. Lanjut. Maka mendapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya, mencari nilai X1 dan X2. Kenapa? Karena nilai X1 dan X2, ini S1 sama S2-nya itu masih belum lebih dari 0. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 20. 4X1 tambah X2 dan X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal, yaitu 2X1 tambah X2 sama dengan 20, 4X1 tambah X2 sama dengan 30, dan X1 sama dengan 5. Di sini 2X1 tambah X2 sama dengan 20, 2 kali 5 ditambah X2 sama dengan 20, X2-nya di sini 10, berarti ini 2 kali 5, 10 tambah 10, 20. X2-nya ini 10 ya. X1, X2 sama dengan 5,0. Jadi F sama dengan 40 X1 tambah 12 X2 tambah 40 X3. 40 X1-nya di sini 5, ditambah 12 X2-nya 10, dan ditambah 40 X3-nya 0. Sama dengan 200 ditambah 12 tambah 0 sama dengan 320. Ya,
Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mohon dimaklumi, saya masih proses tahap belajar. Mohon sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.